close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 TKIP PGRI Jombang akan memaparkan tentang fungsi dan komponen kurikulum 2013. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Through the wastelands, through the highways, and on we'll... Saya Amalia Ilmi Rasidi, NIM 18504. Perkenalkan, saya Arneta Skara Rusniani 18559. Saya Sofiatul Afida NIM 185053. Finding life along the way. Melody. Oke, sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu fungsi kurikulum dan komponen kurikulum? Belum tahu kan? Fungsi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, penjabaran dari fungsi itu ada banyak. Ada 6 fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum mempunyai sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Yang keempat, fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakat mereka. Yang keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Selanjutnya, komponen kurikulum yakni penyusun kurikulum. Ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan, karena berhasil atau tidaknya sistem pembelajaran diukur dari banyaknya tujuan-tujuan yang tercapai. Kedua, komponen isi atau bahan pengajaran. Kurikulum dalam komponen isi adalah suatu yang diberikan kepada anak didik untuk bahan belajar mengajar guna mencapai tujuan. Yang ketiga, komponen strategi. Kurikulum sebagai komponen strategi tentunya merujuk pada metode dan pendekatan serta peralatan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, komponen organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keberagaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Yang kelima, komponen evaluasi. Komponen evaluasi yakni memeriksa suatu kurikulum apakah tujuan kurikulum tersebut telah tercapai dengan baik dalam proses belajar mengajar maupun hasil belajar peserta didik. Oke, next, pemaparan tentang fungsi dan komponen kurikulum 2013. Apa sih kurikulum 2013 itu? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Mengenai fungsi kurikulum secara spesifik, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, apa saja sih komponen kurikulum 2013 itu? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa kurikulum itu memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi pembelajaran atau materi. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, organisasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi. Kelima, komponen itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menerangkan masing-masing komponen tersebut. Yang pertama, komponen tujuan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Karena berhasil atau tidaknya suatu sistem pembelajaran itu tergantung dari banyaknya tujuan-tujuan yang tercapai. Dan tujuan kurikulum 2013 ini terdapat dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013, yang mana dikemukakan bahwa tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 yaitu kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Lalu komponen isi pembelajaran atau materi. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Ada beberapa kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Yang kelima, isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Ketiga, komponen strategi. Strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh di dalam melaksanakan pengajaran, cara di dalam mengadakan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Cara dalam melaksanakan pengajaran mencakup cara yang berlaku dalam menyajikan tiap bidang studi, termasuk cara atau metode mengajar dan alat pelajaran yang digunakan. Dalam hal ini, guru dapat menerapkan banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran, dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulannya tersendiri. Pembelajaran kurikulum 2013 ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan bersama oleh para guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Di antaranya, 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Mengembangkan kreativitas peserta didik. 3. Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Yang keempat, bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestika. 5. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Oke, lanjut ke komponen yang keempat, yaitu komponen organisasi. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terwujudnya keragaman
center, yang kelima, inti masalah atau core program, dan yang keenam, eclectic program. Kelima, komponen evaluasi. Dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan program. Luas atau tidaknya suatu program, evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakannya evaluasi kurikulum. Apakah evaluasi tersebut ditujukan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem kurikulum atau komponen-komponen tertentu saja dalam sistem kurikulum tersebut? Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.